Melihat peluang juara di putaran kedua BRI Super League semakin terbuka untuk tim dari Persija Jakarta, ini yang tampaknya membuat manajemen sangat serius dalam mempersiapkan tim, terutama untuk bisa meningkatkan kualitas dari kedalaman skuad dari Persija Jakarta. Setelah finish di posisi ketiga di putaran pertama, memang Persija memiliki kans untuk bisa jadi penantang Borneo FC dan juga Persib Bandung di papan atas, tapi memang sejumlah pengamat mengatakan bahwa secara kualitas sebetulnya kedalaman skuad dari Persija ini tidak sebaik para pesaingnya. Itu yang membuat akhirnya, manajemen tampaknya sangat serius dan juga sudah mulai mendatangkan sejumlah pemain. Yang terbaru, Jumat sore ini, bek sayap dari timnas Indonesia yaitu Shane Patinama dipastikan akan memperkuat Macan Kemayoran di putaran kedua setelah dipastikan ini dikontrak selama 2,5 musim. Shein sendiri pada hari kemarin sudah berpamitan dengan Buriram FC, klub yang saat ini bersaing untuk bisa memperebutkan juara di Thai League. Dan Shein setelah pindah ke Persija mengatakan bahwa ini merupakan tantangan yang membuat dia bersemangat dan juga antusias karena targetnya jelas, yaitu membawa Persija Jakarta juara BRI Super League. Tentu ini juga akan membuat persaingan di back sayap dari Persija semakin seru, semakin menarik untuk bisa kita nantikan karena kita tahu Persija sendiri sudah mendatangkan Fajar Fatur Rahman dari Borneo FC pada pekan lalu. Ini juga menambah kedalaman di back sayap mereka. Selain ada Fajar dan juga Shane, kita tahu Persija memiliki back sayap yang sangat banyak dan juga berkualitas seperti ada nama Doni Tripamungkas, ada nama Rio Fahmi, lalu ada nama Bruno Tubarau dan juga ada nama Alan Cardoso. Apakah nantinya akan ada pemain dilepas? Tentu kita akan masih menantikan, tapi yang pasti Shane sudah masuk dan juga resmi bermain di BRI Super League. Sebelum dari Shane Patinama, Persija juga dikabarkan sudah menandatangani ataupun sudah memastikan kedatangan dari Paulo Ricardo yang merupakan bek tengah. Tentu Paulo ini diplot untuk bisa mengisi kedalaman squad di bek tengah dari Persija karena kita tahu meskipun Persija Jakarta memiliki lini serang yang begitu baik, tapi memang ada catatan di putaran pertama di bek mereka. Sehingga dengan kedatangan pemain baru ini berhasil juga akan ada persaingan antara Thales Lira, Rizky Ridho, dan juga nama Jordi Amat. Selain dari Paulo, sebelumnya juga Persija Jakarta ini terus mengasah lini serang mereka dengan mendatangkan top skor Liga India, striker asal Maroko yaitu Aladin yang sudah dipastikan akan membela Macan Kemayoran di putaran kedua. Jadi ini manajemen tampaknya tidak main-main untuk bisa mencapai target juara BRI Super League. Apalagi ini juga masih ada rumor mengenai Ivar Jenner yang kemarin diinfokan akan datang ke Jakarta. Tapi infonya masih sebatas rumor, belum ada konfirmasi. Bahkan kemarin manajemen atau manajer dari Persija Jakarta juga malah bertanya balik dari mana informasi itu berasal. Dari mana informasi awalnya berasal bahwa Ivar Jenner ini akan membela Persija di putaran kedua. Tentu ini akan menjadi kekuatan baru untuk Persija Jakarta karena kita tahu sampai dengan dimulainya paruh kedua ini aja udah banyak pemain yang sudah dipastikan absen. Setidaknya ada 5 pemain yang absen, yaitu ada Fabio, ada Rio, ada Bruno Tubarau yang kemarin mendapatkan kartu merah ketika melawan Persib Bandung di laga terakhir putaran pertama. Hanif Syahbandi juga baru naik meja operasi karena cedera. Selain juga ada Van Basten yang juga mengalami ataupun disanksi oleh A-League karena melakukan gestur yang tidak pantas ketika El Clasico melawan Persib Bandung kemarin. Tentu ini juga tidak terlepas dari bagaimana manajemen dari Pemprov Jakarta yang sangat serius membawa Persija juara karena target mereka ingin Persija juara ketika Jakarta berulang tahun ke-500 di tahun depan kalau nggak salah. Jadi dukungan dana ini juga yang sangat dimanfaatkan oleh manajemen dari Persija Jakarta. Nggak hanya Persija, tapi Persib Bandung juga tampaknya ini sedikit melakukan evaluasi, tidak begitu banyak mendatangkan pemain karena sebetulnya secara performa di putaran pertama mereka sudah di luar ekspektasi, sudah mencapai target 16 besar di AFC Champions League 2, lalu juga sudah juara paruh musim. Ini juara paruh musim di BRI Super League ini yang juga tidak banyak diprediksi oleh banyak orang. Tapi memang kualitas dari Persib Bandung dan juga kedalaman squad yang begitu luar biasa, ini membuat akhirnya manajemen hanya melakukan tambal sedikit-sedikit. Salah satunya adalah Layvin Kurzawa yang kita tahu sudah dirumorkan sejak pekan lalu ini akan datang ke Bandung.
informasi terakhir dari manajer Muhtar yang mengatakan bahwa Kurzawa dipastikan sudah berada di kota Bandung, sudah bertemu dengan Bojan Hodak. Tadi gue sempat nonton videonya dan tampaknya ini tinggal menunggu waktu untuk bisa diumumkan secara resmi kepada publik. Kurzawa sendiri kita tahu akan dikontrak selama 6 bulan, informasi terakhir yang kami dapatkan. Tentu ini akan menjadi booster untuk tim dari Persib Bandung di putaran kedua, mengarungi Liga maupun mengarungi Asia dengan memiliki kualitas dan juga pengalaman bermain di Ligue 1 dan juga timnas Prancis. Tentu ini akan menjadi motivasi tambahan dan juga penambahan kualitas di lini belakang Persib Bandung. Tapi yang semoga tidak terjadi adalah bagaimana riwayat cedera ini yang dimiliki oleh Kurzawa semoga tidak terjadi dalam 6 bulan ke depan, dan juga semoga Kurzawa ini juga bisa beradaptasi secara cepat karena tim sendiri memiliki ataupun membutuhkan pemain yang sudah siap bermain, sudah tidak perlu lagi membutuhkan waktu untuk adaptasi, karena kalau dia let's say 2-3 bulan adaptasi artinya ketika dia sudah fit dengan permainan dari Persib Bandung, sudah berada di ujung liga, sudah juga kita nggak tahu bagaimana perjalanan di Asia, sehingga proses adaptasi cepat ini semoga bisa dilalui oleh Layvin Kurzawa. Sementara untuk Federico Barba yang kita tahu sedang berada di situasi yang tidak menentu, Muhtar pada hari kemarin memastikan bahwa Barba akan bertahan di Persib Bandung untuk putaran kedua karena memang secara kontrak Federico Barba ini masih memiliki kontrak dengan Persib Bandung, sehingga ini tentu akan menambah kekuatan dari Persib. Di Asia sendiri di kanan mungkin bisa ada Putros yang bermain duetnya Barba dan juga Mati Cardi, sementara di kiri Kurzawa bisa bermain sebagai sisi kiri dari Persib Bandung di saat Elin Reinders mungkin bisa dimainkan sebagai gelandang bertahan. Jadi ini juga menjadi tambahan opsi untuk Bojan Hodak menerapkan strategi dan juga taktiknya untuk Persib Bandung di paruh kedua musim. Selain dari Super League, kita tahu Timnas Indonesia sendiri baru saja memperkenalkan bukan pemain baru, tapi aparel baru, yaitu Kelme yang sudah secara resmi dikontrak ataupun menjalin kontrak dengan PSSI melalui PT GSI selama 4 tahun ke depan. Artinya ini aparel yang akan menemani perjalanan Timnas Indonesia dari tahun 2026 sampai dengan tahun 2030, di mana Kelme ini akhirnya memenangkan tender, mengalahkan 6 aparel yang lain. Gue nggak tahu aparel apa aja, tapi yang pasti kemarin kan Erspo sudah mencoba untuk memperpanjang kontrak, tapi Kelme yang akhirnya dipilih karena sejumlah alasan. Kalau gue baca di portal berita, salah satu pertimbangannya adalah kapasitas dari manufaktur, di mana material terbaik ini yang dijanjikan oleh Kelme, karena kita tahu di 6 bulan ini Kelme sudah mensponsori juara DBRI Super League yaitu Persib Bandung. Selain itu juga reputasi ini tentu akan menjadi berita karena Kelme sendiri adalah merek Spanyol yang sudah memiliki track record yang panjang dan juga sudah dikenal sebagai brand dunia. Ini juga akan menjadi nilai tambah untuk timnas kita di saat yang lain. Kelme juga tidak akan menjadi sponsor jersey untuk timnas senior putra saja, tapi juga akan mendukung perjalanan dari timnas putri, timnas junior, bahkan juga dari akar rumput, grassroots, yang dimana pembinaan usia muda juga akan didukung oleh baju-baju dan juga aparel dari Kelme, di samping juga wasit serta perangkat pertandingan. Dan tentu timnas futsal juga dikabarkan akan disponsori oleh Kelme. Jadi gimana menurut kalian mengenai aparel terbaru dari timnas Indonesia? Apakah layak untuk dibeli? Apakah keren untuk dilihat? Coba tulis di kolom komentar.